Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak-bapak semua sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada dalam diri kita. Baik nikmat duniawiyah yang sifatnya sementara. Banyak sifat duniawiyah itu. Makan, minum, rumah, peternakan, pertanian, pakaian dan sebagainya. Sifatnya sementara. Maksudnya sementara bagaimana? Itu nikmat bersama kita waktu di dunia saja. Selepas meninggal dunia nggak ngikut sama kita. Hewan-hewannya nggak ngikut, harta-hartanya nggak ngikut, rumahnya nggak ngikut. Sementara saja. Ada nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat-nikmat yang bersifat akhirat. Salat, zikir, ibadah, baca Quran, ngaji, taklim, iman, amal. Ini nikmat-nikmat yang langgeng. Selepas meninggal dunia terus ngikut kepada kita. Inilah yang dikatakan nikmat yang besar. Seberapa besarnya nggak bisa diukur, Pak. Nggak bisa diukur. Tadi kita habis sholat maghrib, pahalanya besar. Bagaimana ukuran besarnya? Nggak bisa diukur. Kapan akan ketahuan itu begitu besarnya nikmat-nikmat agama? Ketika kita sudah masuk kubur. Setelah masuk kubur, baru kita tahu, Masya Allah, ternyata sholat qobliyah subuh saja, ya, 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat fajar, khairu minad dunya wa ma fiha. Allah bagi pahala sebesar itu. Tahajudnya baru kelihatan, ternyata bangun malamnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sholat malam, pahalanya seperti ini. Begitu besar Quran-Quran yang dibaca dulu di dunia. Ternyata setiap huruf akan menaikkan derajat dia. Anak-anak soleh yang dijadikan hafiz Quran, yang dijadikan hafiz Quran, anak-anaknya soleh menghafal Al-Quran, ternyata nanti baru dapat nikmatnya. Orang tuanya diberikan mahkota di padang mahsyar nanti, yang mahkotanya lebih terang daripada sinar matahari di dunia ini. Diberikan hulla 2 pakaian sepasang, atas bawah maksudnya, Pak. Hulla itu dalam bahasa Arab. Yang begitu indah. Baru tahu nikmat-nikmat akhirat itu ternyata besar nilainya. Ketahuan besarnya nanti waktu sudah meninggal dunia. Maka kita banyak syukur atas nikmat-nikmat agama. Idza ahaballahu, apabila Allah cinta senang kepada seorang hambanya, ista'malahu fiddin, maka Allah akan berikan, akan gunakan tuh hamba untuk agama. Diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mengamalkan agama. Ini bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, Pak. Amin ya. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita amal-amal agama. Bisa sholat, bisa zikir, bisa ibadah, baca Quran. Ya.
Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkorban untuk umat ini, berletih-letih, bercapek-capek, mengorbankan kesenangan-kesenangannya untuk umat, hartanya dikorbankan untuk umat, bahkan perasaannya dikorbankan untuk umat. Seorang dai, seorang mubalik yang setelah dicaci-caci, dihina-hina, terus berdakwah, terus mendoakan kebaikan kepada siapapun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat pengorbanannya, perjuangannya, agama telah sampai ke tempat kita ini di Tajur Halang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita pegang ini agama. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman. Hadirin, ta'lin ini adalah perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dengan ilmu kita mengetahui salat yang benar. Dengan ilmu bisa mengaji. Dengan ilmu kita bisa menata hati kita. Dengan ilmu bisa terus memperbaiki iman dan amal kita. Maka ilmu itu adalah faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Farido, wajib, fardu atas setiap orang muslim laki-laki dan muslimah. Mencari ilmu. Dengan ilmu derajat-derajat amal akan meningkat. Maka hadirin, kita sempatkan diri kita. Setiap pekan ada pengajian, malam Ahad atau pagi Ahad, kita duduk dalam majelis ilmu. Fa insyaallah nanti akan bertambah ilmu kita, keberkahan pun akan datang, fadilah-fadilah ilmu banyak. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, di antaranya hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa, maka dia itu yang keluar dari rumahnya adalah fisabilillah, dihitung fisabilillah. Fisabilillah ini termasuk amalan agama yang besar pahalanya, Pak. Jadi orang mencari ilmu ini hitungannya fisabilillah. Begitu keluar tuh, belum sampai rumahnya, belum sampai masjid, belum sampai pondok, baru keluar saja. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu, maka dia fisabilillah. Berapa jam mencari ilmunya terserah, pokoknya keluar dari rumah niat cari ilmu, duduk di masjid, niat cari ilmu habis isya, habis maghrib sampai isya, lepas subuh sampai isra, keluarnya matahari, maka dia fisabilillah. Hatta yarji, sehingga dia pulang, udah masuk rumah lagi, nggak fisabilillah lagi. Maka hadirin, kita sempatkan, walaupun kita nggak menyantren 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi setiap ada majelis kita boleh duduk, kita dapat pahala fisabilillah 1 jam, 2 jam, setengah jam. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita yang masih muda-muda, masih kecil-kecil, kita masukkan pondok, dia fisabilillah 8 tahun, fisabilillah 10 tahun, Masya Allah. Jadi ilmu ini mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kita untuk senantiasa dapat belajar ilmu agama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah, Imam Ahmad telah berkata, la yu'zamu zambu indaka azamatan tasudduka an husni zanni billah. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk baik sangka kepada Allah. Setelah melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, tergelincir di dalam dosa besar, kata Ibnu Athaillah, jangan sampai yu'zamul zanbu indaka, yang membesarnya dosa besar di sisi kamu itu, jangan sampai menghalangi kamu untuk husnuzon, Pak, pada Allah. Husnuzonnya gimana? Husnuzonnya Allah Maha Pengampun.
Allah Maha Penyayang. Setelah melakukan dosa, walaupun kita tidak usah melakukan dosa, ya, karena melakukan dosa itu bahaya, Pak. Takutnya sebelum taubat sudah meninggal dunia. Hanya saja apabila kita telah terlaku suatu dosa atas diri kita, besar pula dosa itu, kata Ibnu Athaillah, jangan menghalangi kamu daripada baik sangka kepada Allah. Kita harus baik sangka kepada Allah. Apa sangkaan kita? Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'ah dalam ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan maafkan semua dosa. Selagi kita mau minta ampun. Selagi kita mau bertobat. Jadi kita husnuzonnya seperti itu. Jangan kita malah suuzon, waduh ini enggak diampuni dosa saya. Gimana ini berat sekali. Akhirnya kita malah putus asa. Tambah terjerumus lagi ke dalam dosa. Putus asa itu satu dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah, daripada pengampunan Allah. Maka dosa sebesar apapun, ya, kita jangan sampai kita ini untuk tidak berbaik sangka kepada Allah. Kita sangka baik saja, tapi tidak cukup kita sangka baik terus kita melakukan dosa. Ini juga tidak ada, Pak. Habis melakukan dosa sangka baik Allah Maha Pengampun, insyaallah diampuni dosanya. Besok ngelakuin dosa lagi, Allah Maha Pengampun, ya. Walaupun itu masih lumayan sama daripada orang yang ngelakuin dosa bolak-balik nggak ada harapan minta ampun. Tapi kita sebagai hamba, janganlah kita ulang-ulang dosa terus dengan sangka baik terus, nggak baik juga. Hanya saja kalau sudah terlaku dosa, kita sangka baik sama Allah. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi zanbi karamihi dzambuhu. Karena sesungguhnya siapa-siapa yang telah mengenal Allah, maka akan menganggap dosanya tersebut tuh kecil. Loh, maksudnya kecil gimana? Ya. Maksudnya kecil, istasghara, ini ada kata-kata istasghara. Siapa yang mengenal Allah, dekat dengan Allah, maka dia anggap dosanya itu kecil. Maksudnya menganggap kecil ini bukan kita meremehkan dosa, Pak. Tapi kita anggap dosa ini kecil bila dibandingkan dengan pengampunan Allah yang begitu luas. Pengampunan Allah ini begitu luas. Maka dosa tersebut itu di sisi Allah begitu mudah untuk mengampunkan apabila kita meminta maaf, mohon ampun. Jadi orang yang kenal Allah, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi karamihi. Setelah dia tergelincir dalam dosa, dia banyak cepat minta ampun pada Allah dan husnuzon. Ini dosa kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah, ya ini dosa kecil. Walaupun ini bagi kita dosa besar, cuma bagi Allah maksudnya begitu. Sehingga kita tidak putus asa. Jadi ini betulnya ulasan yang ini konsep bagi orang-orang yang telah terjerumus dalam dosa-dosa besar, ya. Jangan putus asa. Dosa apapun besarnya kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah itu kecil, ya, itu kecil. Tapi janganlah sering-sering buat dosa juga. Ini kecil dibandingkan ampunan Allah, buat dosa lagi nggak baik, ya. Takutnya Allah belum terima taubat kita mati dalam keadaan berbuat dosa. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Ini kita hanya belajar ilmunya. Mudah-mudahan yang di sini tidak ada buat dosa besar. Andai kata terbuat pun, ya begitulah sikap kita. Kita husnuzon kepada Allah. InsyaAllah Allah akan maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dikuatkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa. Kecuali syirik, Pak. Syirik ini Allah enggak mau ampuni.
Karena syirik ini mengkongsikan Allah dengan yang lain. Syirik ini Allah nggak ampuni Pak, memang syirik. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Karena apa? Karena syirik ini kita menduakan Allah, mengkongsikan Allah dengan yang lain. Allah kuasa, tapi kita yakin dengan benda lain juga kuasa, berarti mengkongsikan Pak. Kekuasaan Allah kita kongsikan dengan yang lain. Allah Maha memberi rezeki, tapi kita kongsikan yang lain ini juga memberi rezeki. Sawah ladang berikan rezeki, hewan ternak berikan rezeki, perniagaan memberikan rezeki. Berarti zatnya Allah, sifatnya Allah memberikan rezeki itu kita kongsikan dengan benda-benda lain juga yang memberikan rezeki. Allah nggak mau. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah kelihatan nih kedai yang beri rezeki. Bukan kedai yang beri rezeki, yang beri rezeki Allah. Kedai ini cuma perantara saja. Bukan peternakan, pertanian yang memberikan rezeki, ini hanya perantara saja. Mutlak rezeki itu datang dari Allah. Ini baru betul iman. Ya, jadi jangan kongsikan kekuasaan Allah, rozaknya Allah, sami'nya Allah, basirnya Allah, wujudnya Allah. Ya, Allah itu wujud, kidam, jangan dikongsikan dengan yang lain-lain. Karena kalau kita kongsikan, ya, syirik itu kan menserikatkan itu mengkongsikan, membersamakan. Ya, kan perserikatan bangsa-bangsa itu bersama ya dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi syirik itu bahasa Melayunya mengkongsikan. Jangan kita kongsikan kekuasaan Allah dengan makhluknya. Rezeki Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha menjaga, Allah Hafiz, Maha menjaga, dijaga semua makhluknya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjaga, hanya Allah saja yang menjaga. Makanya Rasulullah SAW itu tidak ada bodyguard khusus Pak ya. Karena ada satu ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, wallahu ya'simuka minan nas. Dalam keadaan genting Rasulullah SAW turun ayat seperti itu, wallahu, dan Allah ya'simuka menjaga kamu daripada manusia. Hanya Allah saja yang menjaga ya. Jadi kalau kita kongsikan Allah dengan yang lain, ini Allah nggak ampuni dosa ini. Ulasan selanjutnya karena ada berkaitan, la saghirata idza qabalaka adluhu. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, tidak ada dosa kecil ya. Dosa kecil itu tidak ada Pak, apabila Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi kamu nanti dengan keadilannya. Allah Maha Adil, maka dosa kecil apapun ya, bagi orang yang bertakwa, dosa kecil pun ini akan diadili oleh Allah, maksudnya begitu. Maka dosa kecil ini pun ngeri, jangan anggap dosa ini kecil. Jadi tidak ada dosa kecil, maksudnya apa? Tidak meremehkan dosa kecil, karena apa? Yang kecil pun jika nanti Allah dihadapkan dengan sifat adilnya Allah, yang kecil pun semua akan dikupas oleh Allah ya. Yang kecil-kecil pun cuma, maka bagi kita orang takwa nggak ada dosa kecil. Sekecil apapun takut kita. Kenapa takut? Karena nanti Allah akan adilin semuanya Pak. Maka di dalam kitab Hayatul Sahabat karangan Maulana Yusuf, ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW yatagoda ini makan siang Pak ya, makan awal ya, makan awal bisa diartikan makan siang Pak, karena sahabat-sahabat itu jarang sarapan pagi. Maka yatagoda ini di dalam beberapa kamus juga makan siang artinya, padahal makan awal. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini sedang makan, tiba-tiba turun ayat. Apa ayat yang turun waktu itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa-siapa yang buat kebaikan sebesar zarro berupa kebaikan, siapa-siapa yang beramal sebesar zarro berupa kebaikan, nanti dia akan tengok ini. Allah akan perlihatkan ini. Sekecil apapun kebaikan, sangat-sangat kecil ya kan?
Berjumpa dengan teman dengan wajah ceria, itu kebaikan kata Nabi. Itu pun nanti Allah akan perlihatkan itu pahalanya. Makanya ada hadis, la tataqiranna, jangan kamu remehkan minal ma'ruf, daripada kebaikan apapun. Karena apa? Kebaikan apapun nanti Allah akan lihatkan. Sambungan ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang beramal sebesar zarrah keburukan dia akan tengok. Sekecil apapun keburukan dia akan melihatnya. Maka nggak ada dosa kecil bagi orang yang takwa. Karena apa maksudnya kecil nih? Ya, apabila dibandingkan dengan sifat adilnya Allah, kewalahan kita nanti di sana. Ya, yang kecil-kecil pun semua Allah Maha Adil, Maha melihat, Maha memeriksa. Maka Abu Bakar nangis, Pak. Ya. Molek sana, molek sini dalam keterangan hadisnya. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Masa nuka ya Abu Bakar? Apa keadaan kamu ya Abu Bakar? Kenapa kamu seperti itu?" "Ya Rasulullah, akullu ma amilna." Apakah semua setiap perbuatan kita ini akan dibalas? Iya kata Rasulullah, akan dibalas. Yang buruk-buruk akan dibalas, yang baik-baik akan disimpan kata Rasulullah. Nanti akan dikasih, ini sholat kamu, ini puasa kamu, ini zakat kamu, ini sodako kamu, ya, ini haji kamu, ini infak kamu, ini keramik kamu buat masjid, ini pahalanya dikasih. Yudakhiru, ya, kata lafaznya yudakhiru itu disimpan oleh Allah. Nggak dikasih sekarang balasannya, Pak. Maka tidak ada dosa kecil bagi kita, Pak, ya. Semua dosa ini yang kecil pun akan kewalahan kalau nanti Allah akan adilin itu dosa. Kita katakan kecil-kecil, nah cuma dosa kecil. Ternyata yang kecil itu bisa jadi masalah nanti di akhirat. Wala kabirota, dan tidak ada dosa besar. Tadi nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar, Pak, kata Ibnu Athaillah. Dan tidak ada dosa besar idza wajahaka, apabila Allah menghadapi engkau, apabila menghadapi engkau fatluhu, karunianya. Jadi nggak ada dosa besar di sisi Allah kalau seandainya Allah menghadapi dosa tersebut dengan karunia-Nya, dengan pengampunannya. Jadi dosa kecil ya dosa besar, dosa kecil sama saja. Jangan dilakukan. Yang kecil jangan diremehkan, yang besar jangan diputus asai, maksudnya gitu. Karena yang diremehkan itu nanti kalau diadili oleh Allah habis juga kita. Bertumpuk-tumpuk juga akhirnya dosa. Kecil, satu karung juga, kecil, satu gunung juga. Diadilin. Ya. Dosa besar, tidak ada dosa besar, maksudnya jangan putus asa gitu. Ya kalau kita belajar hukum fikih ada, Pak, dosa kecil dosa besarnya ada. Ya. Enggak boleh juga kita nafikan, oh enggak ada nih habis ngaji Al-Hikam enggak ada dosa kecil dosa besar. Enggak boleh juga gitu. Secara fikih ya ada. Di dalam kitab-kitab lain ada, cuma ini sikap, Pak, berkaitan dengan sikap kita itu, berkaitan dosa itu kita sikapi gimana. Kecil, janganlah kita ini anggap itu dosa kecil, karena tidak ada yang kecil kalau Allah Subhanahu Wa Taala hadapin tuh dosa itu nanti dengan adilnya Allah. Allah Maha Adil. Cubitan-cubitan jahil pun, zolim pun akan diadili oleh Allah. Apalagi kezoliman-kezoliman yang besar. Ngucapin buruk satu kata pun akan diadili oleh Allah. Apalagi sumpah serapah, caci maki, ghibah, habis sudah. Begitu juga tidak ada dosa besar. Allah Maha Pengampun. Pendosa-pendosa banyak diampuni oleh Allah dengan taubatnya. Perbuatan-perbuatan maksiat banyak diampuni oleh Allah dengan taubatnya seorang hamba. Maka sikap kita ngaji Al-Hikam ini maksudnya apa? Janganlah lakukan dosa kecil. Dan kalau seandainya terlaku dosa besar, jangan putus asa, karena nggak boleh putus asa. Sangka baik sama Allah. Allah Maha Pengampun. Ya Allah ampuni dosa besar. Tidak usah juga dicerita-ceritakan, nggak boleh cerita-ceritakan. Karena Allah sudah tutupin aib kita. Oh Pak Ustaz, saya dulu begini. Oh udah Pak, nggak usah cerita. Allah sudah rapikan hari ini keadaan kita. Jadi ahli masjid,
pergi ke masjid. Yang belakang-belakang nggak usah ceritakan, hanya kita saja yang tahu. Kita istighfari hari-hari, sholat taubat hari-hari. Ada yang tanya Pak dari dua ulasan ini? Ada yang tanya. Jadi tidak boleh suuzon sama Allah ya. Suuzon dosa banyak, udah nggak mungkin saya ini diampuni. Ini nggak boleh Pak. Ya. Apalagi udah jengkalin orang, oh itu si Polan dosa banyak sekali tuh. Ya. Matinya itu nanti bahaya tuh. Jadi nggak boleh, apalagi ngomongin orang. Ya. Tidak boleh mendahului daripada hak Allah. Kita nggak tahu orang dosa. Seminggu mau meninggal dunia, tobat, nangis hari-hari, tobat hari-hari, akhirnya meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sholat. Ya. Maka tidak boleh meremehkan siapapun pendosa, karena kita belum tahu detik akhir sakaratul maut dia. Kalau sampai sakaratul maut dia dalam keadaan dosa, inilah su'ul khotimah. Karena ada satu hadis, innallaha yaqbalu taubata abdihi, sesungguhnya Allah terima taubat hambanya malam yughargir, selagi belum sakaratul maut Pak. Satu hari besok meninggal, hari ini kan belum sakaratul maut, hari ini tobat dia sungguh-sungguh, Allah ijabahi itu tobatnya. Besok meninggal, kita nggak tahu kalau dia sudah diampunin. Kita main poni saja itu maling ayam, ya meninggal itu preman, kita nggak tahu dia sudah tobat, ya kita tidak tahu. Ya. Ada yang tanya Pak, silakan kalau ada yang tanya. Ya Pak Haji Darwa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Akullu ma amilna ya Rasulullah Zuzina, kata Abu Bakar, apakah semua amalan-amalan yang kita kerjakan akan dibalas? Kata Rasulullah SAW, jawabnya iya, akan dibalas. Ya. Dan ditanya lagi oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar nangis. Alasta tamrodu ya Abu Bakar, apakah engkau nggak pernah sakit ya Abu Bakar? Pernah ya Rasulullah. Alasta tahzanu, apa engkau nggak pernah sedih? Pernah. Apakah engkau nggak pernah kena musibah? Pernah. Maka jawabnya Rasulullah, itu semua balasan-balasan buat orang mukmin di dunia. Ya, jadi di antara balasan penggugur dosa bagi orang mukmin tuh rasa sakit, dikasih sakit, ya, dikasih sedih, dikasih tangkabu. Di situ juga ada pertanyaan Rasulullah, apakah engkau ini nggak pernah letih-letih, capek-capek? Pernah. Maka perbuatan-perbuatan buruk kalau nggak diampuni dibalas Pak, maksudnya gitu. Ya. Perbuatan syarroyarof itu akan melihat, akan diadili kalau seandainya nggak diampuni. Ya, kalau nggak diampuni semua dibalas, tapi kalau seandainya diampuni tidak dibalas. Ya. Dalilnya mana saya cakap seperti ini? Ya, jadi dosa-dosa apapun kalau nggak diampuni, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau nggak diampuni dibalas oleh Allah. Diperlihatkan di balasannya. Tapi kalau diampuni selesai. Disinilah ampun itu berkaitan dengan istighfar, dengan pengampunan Allah. Kok begitu? Padahal ayat Al-Qur'annya akan melihat, ia akan melihat dosa itu kalau nggak diampuni. Kalau diampuni, ya, maka dia tidak akan lihat lagi. Dalilnya mana Pak? Dalilnya Nabi SAW sering doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Hisab aku ya Allah dengan hisab yang mudah nanti di mahsyar. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dengan hisab yang mudah?
Hisab yang mudah, Allah Subhanahu wa taala tengok catatan keburukan dia, dilihat aja Pak, kemudian dimaafkan, disilakan masuk surga. Nggak banyak tanyaan Pak. Ini hisab yang mudah ya. Dia tengok aja, banyak catatan, ada yang baik sedikit, yang buruk banyak, nah lewat, diampuni oleh Allah. Jadi pengampunan itu hak independen Allah, nggak ikut campur makhluk ya, nggak ikut campur makhluk. Jadi kalau makanya nanti sambungan hadisnya tadi ya, setiap keburukan itu akan dibalas ya, dan setiap kebaikan akan disimpan. Baikan jelas akan disimpan, nanti akan dinampakkan semua, akan dibalas semua. Itu pun masih ditafsiri oleh para alim ulama. Kebaikan-kebaikan yang tertolak nggak akan dia terima nanti ganjarannya. Riya dalam amal, sombong, tidak ikhlas, dia tengok Masya Allah catatan amalnya baik banyak, berlembar-lembar, list sholatnya itu banyak, tapi isinya riya semua. Dia tengok saya sedih, nggak akan dibalas sholatnya. Kenapa? Karena riya dulu di dunia, sombong. Kalau nggak karena saya nih nggak jadi nih masjid nih Pak Ustadz. Kok gitu Pak? Iya nih semua bahan saya nih ya, habis sudah ya. Kalau nggak ada saya nih pondok Ustadz nih nggak berdiri nih ya. Habis sudah amal, menyakiti hati orang lain lagi, sakit hati orang, udah ngasih-ngasih sebut-sebut pula nih ya kan? Jadi riak, jangan riak Pak ya. Jangan sombong, diantaranya amal tertolak kan seperti itu ya. Ada lagi yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya. Jadi kita, sikap kita tiap hari minta ampun Pak ya sama Allah. Minta ampun, minta maaf sama Allah, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa-dosa yang kaitan dengan manusia kita minta maaf. Pernah mukul orang nggak ada hak, tiba-tiba dipukul. Waqad satama hadza, kata Nabi, pernah mencaci maki orang ya, kita minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya, jauh nggak ketemu, susah ketemu, kirim Fatihah buat dia, hadiahin amalan, mohonkan ampun, astaghfirullahli walil mu'minina wal mu'minat, ampuni aku dan ampuni orang-orang mukmin mukminat yang lain ya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni orang-orang alladzi sabaquna bil iman, ini dalilnya ya, orang-orang yang telah mendahului kami tapi punya iman. Makanya doa untuk mukmin tuh boleh, walaupun udah meninggal dunia kirim doa nggak apa-apa, sampai semua Allah yang nyampaikan ya. Kok bisa sampai Pak Ustadz? Ya Allah yang nyampaikan, kita kirim SMS dari sini ke Medan ya sampai, karena yang nyampaikan bukan kita, yang nyampaikan Telkomsel melalui jaringan-jaringan, nabrak kayu, nabrak apa, sampai juga ya, karena nyampaikan teknologi canggih, Telkomsel ataupun yang lainnya. Maka apa, doa-doa yang kita panjatkan tuh untuk kita, untuk orang lain, kita husnuzon juga, semuanya sampai, dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan sebagainya. Alladzina sabaquna bil iman, di antara dalilnya tuh, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang sudah mendahului kami tapi punya iman. Makanya kalau nggak beriman nggak boleh doakan pengampunan Pak. Punya saudara atau punya tetangga atau siapa kafir, ampuni dia ya Allah, nggak boleh. Karena itu ada, perlu digarisbawahi, alladzina sabaquna bil iman. Atuk kita, nenek kita, uak kita kan yang punya iman, doain bapak kita ya. Itu contoh daripada Rasulullah SAW ya. Ada lagi Pak yang tanya? Silakan. Jadi kalau nggak diampuni dibalas, maka itulah kita hati-hati, dosa kecil jangan diremehkan, karena kalau nggak diampuni yang kecil pun habis nanti kita ya. Kita merasa tidak ada dosa ya, ternyata dosa banyak, dosa kecil semua nggak diampuni. Cara minta ampunnya gimana? Banyak, diantaranya kalau dosa kecil itu lebih mudah ya, dengan melakukan amalan-amalan seperti sholat ya. Sholat ketemu sholat, diantaranya itu pengampunan dosa. Jumat ketemu Jumat, pengampunan dosa, dosa kecil para alim ulama maksudnya.
Karena dosa besar harus tobat. Dosa kecil harus tobat. Tobat juga di sholat itu sendiri sudah mengandung tobat, sudah mengandung minta ampun di dalam sholat itu. Karena banyak doa-doa pengampunan di dalam sholat. Ya, Robbi firli warhamni. Hari-hari dia minta ampun sama Allah. Ya, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'fu anni. Ya. Insyaallah. Ada lagi yang tanya, silakan, monggo. Silakan. Ya, silakan Bang, siapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya dosa waktu kecil, misalnya waktu SMP, misalkan kita kantin makan lima ngaku satu gitu kan. Nah itu kan ada 4 yang belum dibayar. Iya. Nah sementara pas kita sudah dewasa kita ingat itu pernah gitu kan, ini pernah gitu. Kalau menebus dosa itu gimana pas caranya? Sementara kalau pas kita ke tempat yang dulu kita datangin, bukan ini sudah ada meninggal misalnya. Ya. Nah itu caranya gimana untuk Ya. menebus dosa seperti itu? Bagus pertanyaannya nih. Ini sering terjadi kita kecil-kecil dulu curi rambutan orang. Ya kan? Ya. Ayam Pak Ustadz dicuri ya kan. Hah? Macam-macam misalnya. Ya, apa aja jahil kejahilan di masa kecil. Ya. Ya, kita maafkan. Maklumin maksudnya. Setelah besar dapat hidayah. Gimana nih? Kata pengajian kitab-kitab juga, dosa ada 2 hubungannya dengan Allah langsung. Nah, ada kaitan dengan makhluk, mudah minta maafnya, minta maaf sama Allah, minta ampun, Allah ampuni. Dosa berkaitan orang lain, kalau nggak diampuni, wah itu nggak mengampuni, yang kita ambil dari rambutannya itu, Allah nggak ampuni karena urusan dengan dia. Minta ampun lah sama dia, bukan sama saya kasarnya gitu, karena dosanya sama dia. Maka caranya gimana? Dulu SMP, ya uang jajan nggak cukup misalnya, makan gorengan 5 bayar 1. Wah gimana nih, kan belum minanas ini. Caranya secara hukum fikih, ya memang kita harus minta maaf langsung sama dia. Ya, kita lihat dia masih hidup. Wah dulu saya pernah makan ini gorengan 5, saya bayar 1, sekarang saya bayar, minta maaf. Ya, dia udah nggak ada, kita tahu ada anaknya, urutannya gitu Pak. Dia udah nggak ada, karena kita juga udah besar, dia udah meninggal, tapi ada anaknya. Kita sampaikan, Bang, dulu kami nih, awak ini, saya ini pernah bayar 1 gorengan, padahal yang kami makan 5. Mohon keikhlasannya ini saya mau ganti dulu gorengan daripada emaknya Bang. Ganti? Oh ya harus diganti kata dia. Atau dimaafkan udah nggak apa-apa tuh harusnya. Ya yang jadi masalah ini, kita di Jakarta, kita tahu di kampung sana sudah meninggal tuh wak pulan, rambutannya, entoknya pernah diambil, ayam dan sebagainya. Ya, sambil ngangon lembu, bakar ubi orang, macam-macam lah. Ya kan? Nggak tahu lagi kita. Caranya bagaimana alim ulama memberi kemudahan. Yang pertama mohonkan ampun dia. Ya Allah ampuni, ya. Wak Madi itu dulu pernah saya ambil, ampuni dosanya. Karena kalau diampuni dia jadi ahli surga, nanti dia jadi orang baik di sana, nggak nuntut kita, Pak. Ya, itu dalilnya itu. Yang kedua, kita boleh, kita untuk rambutan itu kalau dihargain duit 50.000, ayam itu 20.000 atau gorengan itu 5.000, maka kita ambil tuh duit sodakokan ke masjid, kemana siapa, niatnya Allah, ini pahala ini buat ibu si fulan, ya. Karena saya sudah ngambil, sekarang susah dicari, memang nggak tahu lagi, ya. Kita nggak dapat pahala, nggak ini pahala ini niatkan ini, karena ganti kita nggak bisa gantinya langsung, ya. Diniatkan nih sodako ganti, ya gorengan tadi itu, lebihin lah biar kita juga dapat ya kan. Gorengan 5.000 lebih 10.000 kan, sodako untuk orang, sodako buat kita juga, ya boleh. Dengan dalil boleh menghadiahkan amalan kepada orang lain Pak, ya boleh menghadiahkan amalan buat orang lain. Ya bagus itu.
Ya, lihat-lihat diri kita lah, mungkin pernah dan sebagainya, belum minanas, ya dicari-cari nggak ketemu. Tapi kalau kita masih ingat orangnya, datangin aja. Tidak dengan cara tadi, kalau memang masih ada orangnya masih hidup, cerita aja dulu pernah ngambil begini, minta maaf. Tapi kalau memang udah susah, ya kan, nggak tahu lagi orangnya mana, mohonkan ampun dia, ya, dan sodakokan, niatkan buat dia. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Maksudnya saya sampaikan begini nih, andai kata ada yang menyangkal pendapat saya ini juga ya saya dapat dari beberapa kitab keterangan para alim ulama untuk memudahkan kita menyelesaikannya itu. Ya, untuk memudahkan kita karena kita ada dosa dengan orang, ya, maka kita selesaikan dengan cara begitu. Terjadi ini oleh seorang waliullah. Karena dia orang susah, maka dia pergi pasar, Pak. Selepas pasar tutup, dia pergi pasar. Dia pergi pasar, dia ambil lelesan apa bekas orang udah tutup. Pasar ada yang jatuh-jatuh itu dia ambil kurma, dia makan. Maka dia makan, Pak. Malamnya dia mimpi. Mimpi dia ini diomongin oleh para malaikat. Kata malaikat, ini si fulan, iya. Dialeknya malaikat. Ini yang doa-doanya makbul. Iya dulu, sekarang nggak makbul lagi. Kenapa? Karena sudah ngambil kurma tadi di pasar. Terkejut dia. Besok dia pagi-pagi pergi situ, ya kan? Ternyata nggak buka, Pak. Ya, nggak buka. Dia cari informasi itu penjual kurma sudah meninggal dunia. Waduh, gimana ini? Ya, sudah meninggal dunia. Maka dia cari informasi, ini fulan ini punya anak dua, satu di Basra, satu di Kufah. Maka dia berarti ahli waris, Pak, jatuhnya kan, karena harta bapaknya itu. Dia datang ke Kufah, tempat abangnya, minta maaf saya ada mengambil kurma jatuh punya bapak dagangan kamu. Kata abangnya, saya maafkan, nggak apa-apa. Tapi saya ada adik satu lagi di Basra. Pergi lagi dia Basra, minta maaf lagi, dimaafkan. Malam itu mimpi lagi dia. Ini si fulan ya, kalau nggak salah Ibrahim Al-Adham, ya, seorang waliullah nih. Iya ini si fulan. Ini yang doanya kemarin nggak makbul, sekarang sudah makbul lagi kata malaikat. Karena sudah minta maaf. Ya, jadi begitu, Pak. Memang urutannya itu, ya, kita ambil harta orang, yang berkaitan itu langsung. Kita minta maaf dan sebagainya. Dia nggak ada, dia punya anak, datang anaknya, karena harta itu kan turunnya ke waris, Pak. Ya, nah turunnya ke waris. Kita pernah ngambil lembu orang, apa sapi kalau orang sini bilang. Kita ambil sapi orang, udah meninggal orangnya, tapi ada anaknya. Datangi anaknya, ya, datangi anaknya, minta maaf. Karena ini hablum minanas, ya bisa dimengerti ya, Pak ya. Yang lain ada lagi yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya. Oh enggak, kita tutup ini habis persiapan. Jadi hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Beginilah perjalanan hidup kita. Tidak ada di antara kita, ya, jarang atau mungkin tidak ada yang tidak pernah buat dosa, walaupun itu dosa kecil. Kelalaian-kelalaian kita, khilaf-khilaf kita, omongan-omongan kita kadang nggak sengaja, bahkan dosa hati kita, buruk sangka dan sebagainya, ya, maka kita minta ampun pada Allah, husnuzon pada Allah. Dengan taubat kita, Allah akan ampuni. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, dan jangan menganggap dosa kecil apapun itu diremehkan. Jangan, karena apa? Yang kecil itu juga bahaya. Dan apabila terlaku dosa besar, tidak ada dosa besar apabila dikaitkan dengan pengampunan ya Allah yang begitu luas, ya. Maka hadirin, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses, selamat dunia akhirat, amin ya. Perjalanan kita masih panjang, Pak. Kita ini baru lewat 2 alam saja. Alam arwah dulu, kedua alam kandungan mak kita ini udah kita lewati. Sekarang kita dikandung oleh dunia. Dunia ini juga ada masanya. Kalau bayi dia ada masanya 9 bulan 10 hari umumnya. Ada yang kurang, ada yang lebih, ya. Kita juga dikandung dunia ini, kata Nabi, baina sittina wa sab'ina sana.
umumnya 60-70 tahun. Selepas itu sudah ada yang lebih, alhamdulillah ada yang kurang. Mudah-mudahan kita lebih, Pak, ya. Lebih, maksudnya 60-70 tahun. Kalau ikut konsep Nabi kan umru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu kisaran 60-70 tahun saja. Ya. Andai kata kita ditulis ya, takdir kita 70 tahun umur kita, sekarang sudah 60 tahun, 10 tahun lagi Pak mati, Pak. Ya, meninggal dunia kasarnya. 10 tahun lagi meninggal dunia. Mau ngapain kita, Pak? Ya. Maka cari-cari amal banyak-banyak ya. Mudah-mudahan umur kita ini lebih daripada ukuran semua. Dan sehat, lebih dan sehat yang kita minta. Lebih umur, kalau nggak sehat nyusahin istri, Pak, nyusahin anak. Ya, maka kita minta panjang umur dan sehat. Ya, banyak juga orang-orang panjang umur 80, 70 tahun, 90 sehat. Nah, ini yang kita minta. Mudah-mudahan semua Pak ya, kita ini panjang umur dan sehat. Amin. Sehat bisa amal, bahwa agama itu penting diamalkan. Agama itu penting diamalkan. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.